Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas hari ini adalah materi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelum kita mulai, berikut ada satu surah yang berkaitan atau yang menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Surah yang dimaksud adalah surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Dari surah ini menyatakan bagaimana makhluk hidup itu tercipta, mulai dari air mani menjadi segumpal darah, tulang belulang, hingga menjadi makhluk hidup yang berbentuk berbeda-beda. Maha suci Allah, Sang Pencipta yang paling baik. Nah, sebelum kita lebih lanjut pula, memang ada beberapa gambar yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Silahkan kalian kategorikan yang mana masuk kategori pertumbuhan dan yang mana masuk kategori perkembangan. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 Oke, sudah siap dengan jawabannya masing-masing? Wah, ternyata gambar yang berkaitan dengan pertumbuhan adalah gambar yang berkaitan dengan perubahan kuantitas, guys, yaitu perubahan dari segi bentuk ataupun massa atau ukuran tubuh. Sedangkan gambar yang berkaitan dengan perkembangan adalah gambar yang berkaitan dengan perubahan atau yang berkaitan dengan kualitas. Bisa juga kita sebut sebagai reversible atau yang bisa kembali lagi, contohnya reproduksi. Nah, berikut adalah tabel perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 Pertumbuhan dan perkembangan khusus pada tumbuhan. Nah, khusus untuk pada tumbuhan, pertumbuhannya ini dapat berlangsung secara terus-menerus dikarenakan ada salah satu jaringan yang sifatnya embrionik, yaitu yang kita sebut dengan jaringan meristem. Tetapi tetap saja ada batas tertentu di mana tumbuhan ini bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka tumbuhan dibagi menjadi 3 kategori. Ada tanaman yang masuk dalam kategori tanaman anual, yaitu tanaman yang batas maksimal usianya adalah 1 tahun atau kurang dari itu. Tanaman yang masuk dalam kategori ini adalah tanaman sereal, kemudian tanaman sayur-sayuran atau hortikultura. Kemudian yang kedua ada biennial, yaitu tanaman yang maksimal 2 tahun. Contohnya adalah buah bit, bunga matahari, wortel, ataupun bunga krisan. Berikutnya, ada tanaman yang masuk dalam kategori perennial, yaitu tanaman yang masa hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan tahun. Yang masuk dalam kategori ini adalah pohon, semak, dan perdu. Struktur biji tumbuhan. Terdapat banyak persamaan antara struktur biji tanaman dikotil maupun tanaman monokotil, di mana kedua-duanya memiliki radikula sebagai calon akar, plumula sebagai calon daun, kemudian terdapat epikotil wilayah batang yang dekat dengan plumula, dan hipokotil wilayah batang yang dekat dengan radikula. Kemudian terdapat kotiledon yang berfungsi sebagai cadangan makanan sekaligus organ pertama pada embrio yang melekat pada wilayah hipokotil. Khusus untuk tanaman monokotil terdapat koleoriza sebagai pelindung akar atau radikula dan koleoptil sebagai pelindung daun atau plumula.
Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan proses perkecambahan yang merupakan tanda berakhirnya masa dormansi biji. Dormansi merupakan fase di mana biji tidak mengalami proses pembelahan sel maupun aktivitas metabolisme. Dormansi berakhir ketika terjadi peristiwa imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam sel-sel biji. Imbibisi mengakibatkan aktivitas giberellin bekerja sehingga enzim aleuron akan tersekresi, kemudian terjadilah peristiwa hidrolisis pada endosperma dan mengakibatkan metabolisme biji menjadi aktif. Hidrolisis akan mengubah glukosa menjadi energi, sehingga berlangsunglah proses perkecambahan. Berdasarkan posisi kotiledonnya, perkecambahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe epigeal yang posisi kotiledonnya terletak pada wilayah epikotil, dan tipe hipogeal yang posisi kotiledonnya terletak pada wilayah hipokotil. Berlangsungnya proses perkecambahan, maka tumbuhan mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan primer maupun sekunder. Pertumbuhan primer berlangsung akibat aktivitas meristem apikal. Jaringan primer ini terdiri atas 3 jenis, yaitu wilayah protoderma yang terletak pada meristem paling luar, kemudian ada perikambium yang terletak pada bagian paling dalam, dan ada pula meristem dasar yang terletak di antara protoderma dan prokambium. Sama halnya dengan akar, batang juga memiliki meristem apikal yang terbagi atas 3 bagian tadi. Kemudian titik tumbuhnya dibagi dalam wilayah zona meristematik, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Wilayah-wilayah ini dibagi berdasarkan proses pembelahan sel mulai dari ujung daun hingga ke arah batang. Selain pertumbuhan primer, terdapat pula pertumbuhan sekunder yang berlangsung akibat aktivitas jaringan sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus atau velogen yang terletak pada wilayah periderm yang terdiri dari lapisan luar atau veloderm dan lapisan dalam atau velum. Perbedaan aktivitas floem dan xilem pada musim penghujan dan kemarau mengakibatkan munculnya lingkaran tahunan.